41 Pertemuan tak terduga 4. Gu Qingqing, 25 tahun. Ibunya Wei Mei dan kakaknya Gu Qingshan, sedangkan ayahnya sudah meninggal. Gu Qingqing menikah dengan Leng Xicheng. Leng Xicheng dan Gu Qingqing. Menarik. Lin Zuyi tersenyum. Ia mendorong kursi putarnya dan berdiri, lalu berjalan ke depan jendela. Di lantai bawah, ada begitu banyak orang dan lalu lintas yang ramai. Gu Qingqing, yang baru saja turun, tidak tahu bahwa ada sepasang mata yang menatapnya dari lantai atas. Namun, Gu Qingqing sekarang tidak mempedulikan soal Lin Zuyi dan bergegas pulang. Ia baru saja duduk, bahkan masih belum sempat untuk makan, saat sebuah panggilan masuk. Qingqing, sesuatu terjadi. Ketika Gu Qingqing tiba di rumah sakit, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Koridor di depan ruang operasi terlihat sangat jelas. Di sebelahnya, duduk satu keluarga yang terdiri dari 5 orang duduk. Semua orang tampak dilanda kesedihan. Di sisi lain ruangan, duduk seorang wanita parubaya berusia 60-an dan seorang pria muda berusia 30-an. Wajah wanita parubaya itu sedikit khawatir dan lelah. Sedangkan, pemuda di sebelahnya terduduk miring di kursi. Ia memainkan ponselnya sampai bosan dan menguap. Melihat kemalasan pria muda itu, pria parubaya di sebelahnya bergegas keluar dan meraih lehernya. Jika terjadi sesuatu pada adikku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Pria muda itu tampak acuh tak acuh, lalu berkata dengan bangga, kamu tahu siapa adik ipar saya? Adik ipar saya adalah Presiden Lengxi Group. Kemudian, ia menyipitkan matanya dan tiba-tiba melihat Gu Qingqing di ujung koridor. Ia segera melambaikan tangan. Mengapa kamu baru datang? Ketika Gu Qingqing melihat situasi ini, ia sudah tahu bahwa kakaknya kembali membuat masalah. Ia berusaha menahan kemarahan dan tidak peduli lagi dengan kakaknya. Ia langsung berjalan ke arah si wanita parubaya. Bu, teleponnya terdengar tidak jelas. Apa yang terjadi? Itu kakakmu. Bukankah dia kemarin berkelahi dan menghancurkan toko orang? Ini temannya dari toko itu, terang wanita parubaya itu. Semalam dia diantar ke rumah sakit dan sekarang dia sedang dioperasi karena limpahnya robek. Dengar-dengar, dia dipukul kakakmu. Gu Qingqing kehilangan kata-kata. Ia melirik kakaknya yang masih mau berbicara. Gu Qingshan juga tahu bahwa ia bersalah. Meskipun ia merasa sedikit tidak terima, ia hanya bisa duduk dan menggerutu. Di sisi lain, suasana hati keluarga korban mulai mereda. Waktu terus bergulir dan detik demi detik terlewati, berganti menjadi menit dan jam. Pada saat jam menunjukkan pukul 4 dini hari, lampu merah di ruang operasi akhirnya padam dan dokter keluar dari ruangan itu. Operasi berjalan sukses, tapi kita masih perlu melihat kondisi pasien beberapa hari ini. Semua orang merasa lega, setidaknya, tidak ada yang terbunuh. Namun, masih ada kemungkinan limpa korban kembali robek. Berarti sudah jelas bahwa mereka masih butuh uang. Keluarga korban juga bersikap tegas. Total biaya pengobatan adikku, biaya kehilangan kerja, dan biaya kehilangan mental setidaknya butuh 200.000 RMB. Meski anggota keluarga korban itu berbicara dengan galak, Gu Qingqing menolak untuk menyerah. Siapa tahu jika itu bukan karena perkelahian tempo hari. Jika dia terluka kemarin, lalu sengaja mendorongnya pada saya. Kenapa? Tidak mau memberi uang. Baiklah, kalau begitu aku akan memanggil polisi. Sahut anggota keluarga korban itu yang juga tidak mau kalah. Kemarin, setelah kakaknya menghancurkan toko, Gu Qingqing masih bisa mengandalkan uang untuk menyelesaikannya. Namun, sekarang kakaknya benar-benar dalam bahaya. Jika mereka melapor ke polisi, setidaknya kakaknya bisa diperkarakan dengan kejahatan melukai orang dan ia bisa dipenjara. Gu Qingqing sangat marah melihat orang di depannya masih mau mengembangkan masalah menjadi insiden kekerasan lainnya. Kak, tolong kurangi kata-katamu. Kemudian, ia menoleh dan kembali menatap keluarga korban dengan tulus. Anda jangan khawatir, kami akan bekerja sama dengan baik. Sekadar mengatakan kerja sama memang gampang, tetapi bagaimana nanti jadinya? Bukankah kerja sama juga harus dengan uang? 42 Pertemuan tak terduga, 5. Pernikahan Gu Qingqing dengan Leng Xicheng sulit dijelaskan. Setelah menikah, Gu Qingqing selalu belajar. Namun, Leng Xicheng tidak mengizinkannya untuk bekerja. Ia hanya mendapat penghasilan ketika Leng Xicheng datang mengunjunginya bak seorang raja dan memberikan 10.000 RMB untuk biaya hidup bulanannya. Setengah dari uang itu biasanya Gu Qingqing berikan kepada ibu sebagai tunjangan hidup. Sekarang, jika mereka memintanya untuk membayar, dari mana ia bisa mendapat uang?
Terhitung selama 3 tahun, kecuali untuk uang sekolah dan biaya hidup, ia hanya memiliki tabungan 180.000 RMB. Sampai mati pun, tabungannya juga hanya sebesar itu. Lagi pula, ia tidak bisa selalu membantu kakaknya untuk membayar, bukan? Belum lagi, hubungannya dengan Leng Xicheng sekarang masih membuatnya menjadi begitu kaku. Gu Qingqing terjerat di situasi ini, tapi Gu Qingshan masih bisa berkata dengan acuh tak acuh, 200.000 RMB itu tidak banyak, adik. Cukup dengan sekali menelepon adik ipar, kamu bisa menyelesaikannya. Biarkan aku mencari uang, bisa. Gu Qingshan masih santai saat Gu Qingqing baru mulai angkat bicara. Namun, di detik berikutnya, Gu Qingqing menjadi marah dan tiba-tiba murka. Tetapi, kamu harus berjanji bahwa ini yang terakhir kali. Kalau tidak, jika nanti kamu akan melakukan kekacauan lagi, apapun itu, aku tidak akan peduli. Mau kamu hidup atau mati nanti, tidak ada hubungannya denganku. Apa kamu bilang? Gu Qingshan segera marah. Wu Waimei yang mendengarnya turut merasa tidak terima. Qingshan adalah kakakmu satu-satunya. Kalau kamu tidak membantu dia, kamu membantu siapa? Gu Qingqing balas menatap kakaknya dan berkata dengan kejam, Bu, masalah kali ini tidak bisa dilupakan. Masalah yang sudah disebabkan olehnya selama 3 tahun ini tidak pernah dibicarakan. Terakhir, dia berjudi dan sekarang, dia berkelahi hingga dan merobek 5 orang hingga masuk rumah sakit. Berikutnya, apa dia mau membunuh atau membakar orang? Kakak hampir berusia 30 tahun tapi tidak juga berpenghasilan. Sudah begitu, kakak masih membuat masalah setiap hari. Kali ini saya bayar 200.000 RMB, tetapi saya tidak akan peduli dengan apa yang terjadi kemudian. Tidak perlu menelepon saya, apalagi Leng Xicheng. Gu Qingshan sudah terbiasa untuk selalu dimanja sehingga ia tidak terima saat dimarahi. Jika kamu tidak mau memberi uang, saya akan pergi mencari adik ipar. Jika bukan karena kita, kamu pikir kamu bisa menikah dengan keluarga Leng? Kamu pikir, aku sangat bersedia untuk menikah dengan keluarga Leng? Kata-kata Gu Qingqing mengejutkan Gu Qingshan dan Wu Waimei. Ia ingin mengeluarkan semua keluhan dan ketidaknyamanan dalam hatinya. Namun, ketika ia melihat wajah ibu dan kakak yang tidak dapat memahaminya, ia mengurungkan niatnya dan menyimpannya lagi. Gu Qingqing melambaikan tangannya dengan sembrono lalu berbicara lagi, baiklah kalau begitu. Aku akan menyiapkan 200.000 RMB. Jika kakak bekerja dengan serius di masa depan dan tidak membuat masalah, bahkan jika tidak ada uang, saya tidak akan mengungkit-ungkitnya lagi. Tapi jika kakak dia terus membuat masalah, saya tidak akan peduli padanya lagi. Meskipun kata-kata Gu Qingqing kasar, ia tak hanya mengeluarkan kekecewaan pada ibu dan kakaknya. Ia malah lebih mengkhawatirkan bagaimana caranya ia bisa mendapatkan 200.000 RMB. Ia sendiri hanya memiliki tabungan 180.000 RMB dan itu sudah termasuk semua asetnya. Mungkin, ia masih bisa menemukan 10.000 RMB di laci rumah. Tapi, di mana ia bisa mendapatkan sisa 10.000 RMB untuk melengkapi total uang yang diminta? Gu Qingqing menggigit bibirnya, berpikir bahwa ini semua benar-benar mustahil. Ia hanya bisa meminta bantuan Leng Xicheng. Mobil yang ditumpangi Gu Qingqing sampai di rumah tepat pukul 6 pagi. Pembantu baru saja bangun, lalu menyambut Gu Qingqing yang pulang dengan ekspresi kecewa. Ia berpikir bahwa mungkin sesuatu terjadi, sehingga ia bertanya, apakah Leng Xicheng sempat kembali? Tuan, tidak. Pembantu itu menggelengkan kepalanya. Gu Qingqing tersenyum masam. Iya, bagaimana mungkin Leng Xicheng bisa kembali? Pikirnya, ia hanya takut karena ia tidak tahu pria itu bersama wanita yang mana lagi. Ia pun kembali ke kamarnya, kemudian melihat lampu kristal di langit-langit. Jam dinding di sebelahnya bergoyang dan berdentang di ruangan yang sunyi. Tunggu sampai pukul 7. Sudah hampir waktunya bagi Leng Xicheng untuk bangun, pikir Gu Qingqing. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menelepon. Selanjutnya bab 43 kecelakaan 6.